Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al amalna khalisatan liwajhikal karim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha ila jam'an mubarakan marhaban wa tafarruqan min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Wa la taj'al fina wala hawalina wal ma'ana syaqiyyan wal matridan wal mahruma. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Pertama-tama mari kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka. Semoga Allah bagi yang telah gugur, semoga Allah langsung sambut di surga syahid ya. Dan kemudian semoga para Zionis Yahudi itu Allah hancurkan, Allah lemahkan persatuan mereka, Allah cerah-beraikan perjuangan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, kita baca Fatihah untuk Imam Afriddin Al-Bahri dan Syekh Zakaria Al-Ansari sekaligus para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada bab qiyas atau silogisme. Bab ini adalah bab terinti dari ilmu mantik. Inti daripada ilmu mantik ya qiyas. Jadi yang nggak berangkat ini muskilah kabirah, giddan. Ya. Inti daripada ilmu mantik adalah qiyas. Bagaimana kita membuat suatu argumentasi ya. Khususnya inti daripada tasdiqat adalah qiyas. Jadi qismul awal dari memantik itu kan tasawurat, mabadi'nya itu kulliyatul khams, kemudian maqasidnya itu apa? Ta'rifat. Kemudian tasdiqat itu mabadi'nya adalah al-qadaya, kemudian maqasidnya adalah qiyas. Nah, ini sudah intinya inti gitu kan. Nah, secara umum pengetahuan manusia itu dibagi jadi dua. Pertama tasawurat, yang kedua tasdiqat. Tasawurat itu artinya ya, ilmu manusia itu pertama tasawurat. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu mengetahui sesuatu, maka dia itu pertama hanya sekedar mengetahui saja. Nah, mengetahui segala sesuatu apapun itu yang membutuhkan ta'rif. Ya, sekedar mengetahui saja tanpa menghukumi dengan label sesuatu atau atribut sesuatu gitu. Hanya sekedar mengetahui saja, maka itu membutuhkan ta'rif. Dan syarat-syarat ta'rif ada di bab-bab sebelumnya gitu kan. Kuliatul khamas dan seterusnya. Nah, begitu. Ingin tahu segala sesuatu tanpa menghukuminya, maka itu namanya tasawur. Itu ilmu pertama bagi manusia. Hanya sekedar mengetahui sesuatu tersebut. Apa ini? Ini komputer. Ini laptop. Apa sih yang dinamakan laptop? Oh, terdiri daripada perangkat-perangkat maklumat, perangkat-perangkat lunak ya, dan seterusnya. Yang bisa dibuat untuk mengetik, untuk membaca dan seterusnya. Ta'rifnya begitu. Tahu ini apa? Ini manusia. Tahu apa? Ini hewan. Cara mengetahuinya adalah dengan ta'rif. Itu adalah ilmu pertama bagi manusia. Hanya sekedar tahu saja tanpa adanya penghukuman. Nah, kemudian ketika sudah mengetahui banyak hal manusia, banyak ilmu yang ia pahami gitu kan. Ini adalah manusia, ini adalah laptop, ini adalah meja, ini adalah kursi, itu adalah hewan, ini adalah rumah, ini ada karpet gitu kan.
ini papan tulis dan seterusnya. Ketika sudah mengetahui semuanya, ketika seseorang tersebut atau manusia tersebut itu ingin memberikan suatu penghukuman, nah itulah namanya apa? Tasdik. Oh, ini laptop itu bagus. Oh, ini meja itu gunanya untuk ngaji. Oh, yang papan tulis itu digunakan untuk membuat suatu keterangan. Itu kan. Nah, maka itu namanya adalah penghukuman. Ya, penghukuman. Laptop ini milik saya. Ketika kita menghukumi laptop ini milik saya, itu apa? Berarti di situ merupakan penghukuman bahwasanya laptop ini milik saya. Maka yang harus dilakukan adalah menyusun kata-kata tersebut. Nah, itu namanya qiyas. Ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mentasawurkan dulu setiap daripada bagian-bagian yang ingin disusun tersebut, kalimat-kalimat yang ingin disusun tersebut. Ini laptop saya punya penghukuman seperti itu. Maka saya harus tahu apa itu laptop dulu, tasawurnya, ta'rifnya. Kemudian saya juga tahu terhadap diri saya sendiri gitu. Jadi harus tahu ta'rif daripada keduanya. Jadi nggak mungkin menghukumi sesuatu belum mengetahui apa? Belum mengetahui perbagian daripada yang mau dihukumi tersebut. Saya tahu hakikat saya itu apa, kemudian saya juga tahu apa ini hakikatnya laptop. Nisbat, nah kemudian ada nisbat antara keduanya, antara saya dengan laptop tersebut. Gitu kan. Nah, kemudian baru dihukumi bahwasanya laptop itu milik saya. Kenapa? Karena saya membelinya gitu kan. Nah, begitu. Ini laptop adalah alat yang saya beli, perangkat yang saya beli. Setiap perangkat yang saya beli berarti itu milik saya. Berarti kesimpulannya, laptop ini milik saya. Nah, itu adalah bentuk daripada cara kita membuat suatu penghukuman, yaitulah qiyas. Membuat suatu rangkaian kalimat kemudian di situ memberikan suatu penghukuman. Maka kita mulai pada kajian kitabnya. Apa itu qiyas? Huwa qaulun malfuzun au ma'qulun mu'allafun min aqwalin mata sullimat lazima anha lidzatiha qaulun akharu. Qiyas adalah suatu ucapan atau malfuz, sesuatu yang diucapkan, au ma'qul atau sesuatu yang bisa dirasionalisasikan, yang disusun daripada ucapan-ucapan. Jadi ucapan disusun gitu ya. Minimal dua ucapan, dua kata gitu ya. Atau lebih. Ketika ucapan-ucapan tersebut itu sudah diterima kebenarannya, ya, sudah dirangkai ucapan-ucapan tersebut dan kita terima kebenarannya, maka nanti akan memberikan efek atau konsekuensi ucapan yang lain, atau yang namanya apa? Natijah. Jadi suatu ucapan-ucapan yang disusun ketika sudah diterima kebenaran dari ucapan-ucapan tersebut, maka konsekuensinya akan memberikan ucapan yang lain atau natijah namanya. Contoh, al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadith fal alamu hadith. Ya. Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadith fal alamu. Nah, ini dia titik 2, fal alamu hadith. Ini adalah ucapan-ucapan kemudian memberikan atau melazimkan dari ucapan-ucapan ini qaulun akhar berupa ini al-alamu hadis ini. Alam itu
sesuatu yang berubah. Setiap sesuatu yang berubah maka itu adalah sesuatu yang baru. Coba, kira-kira ucapan begini, akwal ini yang disusun sedemikian rupa begini susunannya, itu kira-kira bisa diterima nggak? Yang namanya alam itu sesuatu yang berubah. Emang benar? Alam itu berubah? Iya, emang benar nyatanya. Kita lihat saja, semua apapun yang selain Allah ya, apapun yang kita ketahui semuanya ini di alam semesta ini memang semuanya berubah, nggak ada yang enggak. Kalau berubah berarti ada satu keadaan ke keadaan yang lain, ya kan? Nah berarti kalau ada satu keadaan ke keadaan yang lain berarti di situ baru. Ada yang pertama, ada yang kedua, berarti baru, gitu kan? Ah berarti benar nih ucapan-ucapan begini nih. Nah, ketika sudah benar, sudah dianggap benar, sudah diterima ucapan-ucapan begini, sudah masuk ke rasional, itu kan, maka konsekuensinya akan menimbulkan ucapan yang lainnya, itu apa? Al-alamu hadis. Alam itu sesuatu yang baru. Kalau setiap sesuatu yang baru berarti alam itu sesuatu yang berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti baru dong. Kalau sesuatu yang baru berarti alam itu baru. Alam itu sesuatu yang berubah. Setiap sesuatu yang berubah ya pasti baru. Oh berarti alam itu baru. Nah gitu. Ini adalah qaulun akhar, konsekuensi logis daripada ucapan-ucapan ini. Ini adalah namanya qiyas. Ya. Suatu ucapan-ucapan yang ketika di situ disusun dan bisa diterima kebenarannya, maka memberikan konsekuensi ucapan yang lainnya. Itu apa namanya? Natijah. Ya. Paham nggak? Oke, nggak apa-apa, kita langsung preteli. Nanti istilahnya yang pertama ini al-alamu mutaghayyir, namanya muqaddimah sughra. Kemudian wa kullu mutaghayyirin hadis itu muqaddimah kubra. Dan ini natijah atau matlub ya. Paham ya? Nah, kemudian ada yang namanya hudud atau had. Al-alamu, had itu adalah bahan-bahan yang dibuat atau kalimat-kalimat yang dibuat untuk menyusun kias tersebut. Ya, al-alamu ini namanya had asghar yang diulang daripada dua muqaddimah ini, yaitu muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, namanya apa? Had wa wasat. Yaitu mutaghayyir ini diulang dua kali, satu di muqaddimah pertama, kedua muqaddimah kedua, muqaddimah kubra. Namanya had wasat. Yang diulang di antara dua muqaddimah namanya had wa wasat atau had ausat. Kemudian yang terakhir hadis ini namanya had akbar. Itu ya. Nah, cara mengetahuinya, kaidahnya, yang namanya had asghar itu menjadi maudhu daripada natijahnya. Al-alamu, berarti alam ini berarti had asghar, menjadi maudhu, ya kan? Pada apa? Pada natijahnya. Kemudian had akbar itu menjadi mahmul pada natijahnya. Oh berarti ini had akbar gitu. Jadi cara mengetahui had asghar dan had akbar itu melihat natijahnya. Kalau had asghar itu menjadi maudhu pada natijahnya, kalau had akbar itu menjadi mahmul, ya. Had asghar itu menjadi maudhu pada natijahnya, had akbar itu menjadi mahmul pada natijahnya. Kemudian yang diulang, nah ini yang had ausatnya itu cara mengetahuinya adalah yang diulang di setiap
muqaddimahnya. Satu di muqaddimah sughra, satu di muqaddimah kubra. Oke. Terus langsung ya. Wa huwa ayil qiyas, langsung wa huwa ayil qiyas imma iqtiraniyun ka qaulina kullu jismin muallafun wa kullu muallafin hadithun fa kullu jismin hadithun. Wa imma istithna'iyun ka qaulina in kana asy-syamsu dhali'atan fan naharu mawjudun lakinnan nahara laisa bimawjudin fasyamsu laisat bi dhali'atin. Jadi qiyas itu ada kalanya qiyas iqtirani, ada kalanya qiyas istisna. Jadi pembagian qiyas ada dua. Ada qiyas iqtirani, ada qiyas istisnai. Iqtirani itu apa? Wahwa, nah ini tengahnya di mutlaknya, al-mutlaknya ya. Alladzi lam yuzkar fihi natijatuhu wala naqiduha bil fi'li. Ya. Qiyas itu dibagi jadi dua, iqtirani, istisnai. Iqtirani itu apa? Qiyas yang tidak disebutkan di dalamnya natijahnya tersebut, ya, juga tidak pula disebutkan nakid daripada natijah tersebut ya, secara nyata. Nakiduha, ini bukan nakiduhu ya. Jadi iqtiran itu qiyas yang di situ tidak disebutkan natijahnya, juga tidak disebutkan lawan daripada natijahnya secara langsung. Contoh ya, kullu jismin muallafun wa kullu muallafin hadithun. Qaulun akharnya itu apa? Konsekuensinya fa kullu jismin hadithun. Ya, perhatikan. Ini adalah qiyas iqtirani. Setiap jisim itu sesuatu yang disusun, dan setiap sesuatu yang disusun itu sesuatu yang baru. Maka konsekuensinya yang qaul dan akharnya yang timbul daripada rangkaian ini, setiap jisim adalah baru. Terima nggak perkataan setiap jisim itu sesuatu yang disusun? Memang begitu, jisim itu yang disusun. Ada tangan, ada kaki, ada badan, ada. Iya benar. Berarti kalau setiap sesuatu yang disusun berarti baru, iya kan, baru. Berarti ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Kalau penyusun begitu kan? Nah begitu. Berarti konsekuensinya berarti setiap jisim ya baru. Nah, qiyas yang di situ tidak disebutkan natijahnya, ya, dan juga tidak pula disebutkan nakid daripada natijah, lawan daripada natijah tersebut. Coba perhatikan, ini natijahnya kullu jismin hadith. Disebutkan nggak? Di muqaddimah sughra, muqaddimah kubra disebutkan? Tidak. Di muqaddimah sughra tidak ada. Di muqaddimah kubra juga nggak ada, ya kan? Kullu jismin hadith kan nggak ada. Muqaddimah sughra nggak ada. Muqaddimah kubra nggak ada. Nggak disebutkan berarti. Tetapi apa? Natijah ini adalah gabungan atau muntaza' yang diambil daripada setiap bagian daripada keduanya. Paham? Yaitu apa? Pertama kullu jismin. Jisminnya ini diambil daripada muqaddimah sughra. Kemudian hadis ini diambil daripada muqaddimah kubra. Paham? Inilah yang dimaksud daripada tidak disebutkan dalam qiyas tersebut natijahnya. Artinya natijah ini tidak disebutkan di muqaddimah sughra. Tidak pula disebutkan di natijah di muqaddimah kubra. Tapi apa? Natijahnya diambil daripada sebagian daripada muqaddimah yang ada dua tersebut.
Sebagian pertama, sebagian kedua. Paham ya? Gitu. Itu adalah qiyas iqtirani. Kenapa dinamakan iqtirani? Iqtirani kan maknanya iqtiran, bareng. Liqtiranil hudud fihi bilastithna'in. Ya. Karena berbarengnya had-had tersebut tanpa adanya istitsna. Ya. Nih coba lihat. Coba lihat kita cara mengetahui apa? Had, ya, hudud itu had, jamak daripada had. Itu lihat di natijahnya. Mana maudhu daripada natijah? Jisim. Fakulu jismin. Jisimnya ya. Fakulu jismin. Ini adalah maudhu atau mubtada ya. Maudhu. Kalau maudhu'nya natijah berarti namanya apa? Had asghar. Berarti kullu jismin ini namanya had asghar. Kemudian mahmulnya natijah hadis, berarti namanya had akbar. Berarti had akbar. Ini namanya hadis namanya had akbar. Ya. Paham ya? Saya ulangi lagi. Cara mengetahui daripada had itu dengan melihat natijahnya. Maudhu'nya natijah namanya had asghar, ya, kullu jismin. Mahmulnya natijah itu namanya had akbar. Berarti hadis ini had akbar. Kemudian yang diulang daripada dua muqaddimah ini yaitu apa? Kata-kata mu'allaf. Ini diulang. Kullu jismin mu'allaf wa kullu mu'allafin. Berarti diulang. Satu muqaddimah sughra, kemudian diulang ke muqaddimah kubra. Berarti namanya apa? Had ausat. Had ausat adalah yang diulang. Coba perhatikan liqtiranil hudud fihi bila istisna. Karena berbarengannya hudud had tanpa adanya istisna. Ini bareng. Ini had asghar, had ausat, had akbar. Bareng kan? Berjajar kan? Makanya namanya iqtiran, bareng. Paham? Enggak ada istisna, enggak ada lafadz lakin, enggak ada illa dan seterusnya. Paham ya? Gitu. Terus berapa menit? Berapa menit? 23. La haula wala quwwata illa billah. Wa amma istitsna'i. Adapun istitsna'i, istitsna'i itu apa? Alladzi dzukira fihi natijatuhu aw naqiduha bil fi'li. Ya. Yaitu suatu qiyas yang di situ disebutkan di dalamnya natijahnya ataupun naqidnya secara nyata. Ya. Contoh. Dhali'atun fannaharu mawjudun. Nah, perhatikan. Ingkanat asyamsu dhali'atan. Ketika matahari itu terbit, maka fannaharu mawjud, maka siang itu ada. Tetapi matahari itu terbit, ya berarti siang itu ada. Natijahnya mana? Fannaharu mawjud. Natijah ini udah disebutkan di qiyas tersebut di muqaddimahnya. Mana? Fannaharu. Di tali berarti ya, tali. Ini namanya muqaddam, ingkanat asyamsu dhali'atan namanya muqaddam, fannaharu mawjud namanya tali. Lakinis syamsu atau lakinnas syamsa gitu ya bacanya. Ini namanya apa? Ini istitsna lakin ini. Makanya dinamakan qiyas istitsna'i. Nah, lakinis syamsu fannaharu mawjud ini natijahnya. Natijahnya itu sudah disebutkan di mana? Di tali. Ini muqaddam, ini tali itu ya. Paham nggak? Iya. Nah, adapun contoh yang ada di kitabnya, kitab Isagujinya, ingkana asyamsu dhali'atan fannaharu mawjud lakinnan nahar laisa bimawjud fasyamsu laisa bitthali'ah. Ini nakidnya. Paham nggak? Nakidnya. Nah, nakid.
Kalau ini natijahnya. Kalau contoh yang ada di kitab itu namanya apa? Nakid daripada natijahnya. Ya, fasyamsu laisa bitoli'atin, laisat bitoli'atin, ini nakid daripada natijah daripada contoh yang sini. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Kita bisa mengetahuinya gimana? Yaitu ada nafinya itu, lakinnan nahara laisa bimaujudin. Nah, ini berarti adalah menakid daripada fannaharu maujud di muqaddimah sughronya, yaitu apa? Fannaharu maujud. Kemudian kasih istisna lakinnan nahar laisa bimaujud, ini nakidnya. Kemudian natijahnya apa? Fasyamsu laisat bitoli'atin. Itu namanya natijah yang nakidnya atau lawannya. Paham? Nah, gitu. Terus wal mukarrar baina muqaddimatayil qiyas yusamma haddan awsata. Tadi yang diulang daripada dua muqaddimah tadi seperti mutaghayyir di sini, ini muqaddimah sughra, ini muqaddimah kubra, diulang. Namanya had awsat. Ya, wa maudhu'ul matlub, maudhu'nya, ini maudhu'. Itu apa? Yusamma haddan asghar. Ini namanya had asghar berarti. Kemudian wa mahmuluhu yusamma haddan akbara. Ini mahmulnya berarti ini had akbar. Oke. Wa hay'atut ta'lif al-hasilah min ijtima'is sughra wal kubra tusamma syaklan. Nah, jadi bentuk daripada penyusunan yang terhasilkan daripada apa? Kumpulan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, namanya apa? Syakal. Syaklan, namanya syakal. Ini nih. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, fala alamu hadis, namanya syakal. Bentuk daripada qiyas yang di situ tersusun daripada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra dan kemudian di situ ada natijahnya, itu namanya syakal. Wal ashkal, nah macam-macam syakal, bentuk daripada qiyas, ya, metode penyusunan daripada qiyas, bentuk daripada penyusunan qiyas itu arba'atun. Jadi bentuk penyusunan daripada qiyas atau syakal itu ada 4. Li'annal hadda al-awsata in kana mahmulan fis sughra mawdu'an fil kubra fahuwa asyaklul awal. Karena yang namanya had awsat ketika menjadi mahmul pada muqaddimah sughra dan kemudian menjadi maudhu' pada muqaddimah kubra, maka namanya syakal pertama. Dihapus ya. Saya hapus ya. Baca dulu. Wa in kana mahmulan fihima, ketika menjadi mahmul di keduanya. Had awsat itu menjadi mahmul di keduanya, yaitu muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Fa huwa asyaklu tsani, maka itu namanya syakal kedua. Wa in kana maudhu'an fihima, ketika had awsat itu menjadi maudhu' di muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, fa syaklu tsalits, fa huwa asyaklu ats-tsalits. Maka itu namanya syakal ketiga. Wa in kana maudhu'an fi sughra mahmulan fi kubra, fa huwa asyaklu rabi'. Ketika had awsat itu menjadi maudhu' di muqaddimah sughra dan mahmul pada muqaddimah kubra, maka itu namanya syakal 4. Nah, ini adalah askal yang dipakai atau bentuk susunan daripada qiyas yang dipakai ketika ingin membuat qiyas dalam ilmu mantik. Itu ada 4. Sebutkan ya. Syakal pertama, asyaklul awal. Asyaklul awal itu apa? Had awsat menjadi mahmul fis sughra had awsat mahmul fis sughra maudhu' fil kubra. Seperti contoh tadi ya, al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis, fal alamu hadis.
Kalau rumusnya itu apa? Kullu J B wa kullu B A, ya. Kullu J itu B wa kullu B itu A. Mana had ausatnya? Had ausatnya mana? Yang diulang mana? B. Ya. B ini menjadi mahmul pada suro, benar? Ya, Ini suro. Ini muqaddimah suro. Suro muqaddimah suro. Ini muqaddimah kubro. Ya. Ini had ausatnya yaitu B yang diulang. Ini menjadi mahmul pada muqaddimah sugro. Ya. Ini maudhu, ini mahmul gitu ya. C ini maudhu, B ini mahmul ya. Berarti ini B ini adalah had ausat karena yang diulang. Dan ini menjadi mahmul. Mahmul pada apa? Muqaddimah sugro. Kemudian had ausat ini juga pada muqaddimah kubro menjadi apa? Maudhu. Ya, maudhu, paham? Nah, berarti ini namanya had berarti syakal pertama. Itu ya. Kemudian syakal kedua, bacain. Mahmulan fihima. Syakal tsani had ausat mahmulan fihima. Had ausat menjadi mahmul di muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Kullu, bacakan. Kullu Jim ba. Terus Wala syai' Hah? min ada. Wala syai'a min A B. Wala Wala syai'a syai'a min min A itu B. Ini muqaddimah sugro, ini muqaddimah kubro. Mana had ausatnya? B ya. Yaitu yang diulang. Pertama, B ini di muqaddimah sugro jadi apa? Mahmul. Di muqaddimah kubro jadi mahmul juga. Ini rumusnya begitu ya. Ini syakul tsani. Syakul tsalits. wa in kana mawdu'an fihima. Wa in kana mawdu'an Had ausat mawdu'an fihima. Mawdu'an jadi apa? mawdu'an fihima. Maudhu'an fihima. Apa rumusnya? Kullu jim ba. Terus Wa kullu ba da. wa kullu ba Terus apa? Iya, di situ tulisannya itu. wa kullu Ba. wa kullu ja wa kullu ja da. Salah berarti di sini. Salah berarti. Keliru berarti. Setiap jim itu B, setiap J oh ya, setiap J itu da. Ya, gitu. Mana had ausatnya? Jim. Ya, ini had ausatnya karena disebutkan di dua muqaddimah. Ya. Had ausatnya di muqaddimah sugro jadi apa? Maudhu ya. Maudhu karena ini jadi mubtada ya. Kemudian di muqaddimah kubro jadi apa? Maudhu juga. Kemudian terus asyaklul rabi'. In kana mawdu'an fi sugro. Had ausat mawdu'an fi sugro. maudhu'an fi sugro
wa mahmulan fil kubra. Mahmulan Fil kubra. fil kubro. Kebalikan. Kullu ba. Contoh kullu ba ja. ja. Terus Kullu aba. wa kullu Ba. ah Ba. benar enggak? Benar mahmul. Wa kullu aba. Iya. Iya. Ini muqaddimah sughra, ini muqaddimah kubra. Mana had ausatnya? Ba. Ba. Ini maudu. Ba. Ba di muqaddimah sughra jadi apa? Ba jadi Maudhu. Ba di muqaddimah kubra mahmul. jadi mahmul. Itu ya. Gampang ya. Cuman ya butuh dihafalkan itu aja. Nah, yang paling utama dari syakal 4 ini yang dipakai dalam memantik adalah syakal pertama. Itu adalah syakal yang paling utama. Ya, yang paling utama. Makanya contoh-contoh yang sering ada itu ya kebanyakan contoh menggunakan syakal pertama. Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Itu kan mutaghayyir jadi apa? Had ausat. Had ausatnya jadi apa? Jadi Mahmul. Nah, alam mutaghayyir. Nah, mutaghayyir ini. Wa kullu mutaghayyir. Nah, jadi apa? Maudhu'nya. Itu. Ini yang dipakai yang paling sering itu adalah syakal pertama dan itu yang paling utama. Ya minimal kita punya kelihayan dalam membuat ketika ingin berargumentasi kita bikin apa? Contoh dengan menggunakan syakal pertama. Syakal pertama hafalkan secara betul. kullu jinna wa kullu ba'a. Nah, gitu ya. Jimbaba. Fahadhihi hiya al-ashkal al-arba'ah al-madhkura fi kutubil mantiq. Nah, yang paling jelek ya adalah syakal yang keempat, ya. Syakal kedua adalah tingkat yang kedua, syakal ketiga adalah tingkat yang ketiga, syakal keempat ini yang paling jelek, yang paling li'annahu qaruba aslan, ya. La qurba lahu aslan li mukhalafati iyahu fihi ma gitu ya. Oke. Terus fahadhihi ya al-ashkal arba'al madhkura fi kutub mantiq. Ini adalah syakal-syakal yang 4 yang disebutkan dalam kitab-kitab mantiq. Enggak. Wasyaklu tsani minha yartaddu ilal awal bi'aksil kubra ya. Jadi syakal pertama, syakal kedua itu kembali ke syakal yang pertama, kembalikan dari kubronya. Ini adalah syakal pertama dan kedua sama pada muqaddimah sughra. Nah, kalau ini muqaddimah kubronya pada syakal kedua itu beda. Ya. Ini B-nya diganti ke mahmul gitu ya. Kemudian wasyaklu tsalits yartaddu ilaihi bi'aksis sughra. Ya. Itu kembali dengan membalikan sughronya, ya. Sughronya yang di awalnya mahmul di atas. Binisbat pada syakal pertama gitu ya. Iya. Gitu ya. Berarti apa? Syakal pertama mahmul. Berarti apa yang dibalik? Mahmul jadi maudu. Mahmul menjadi maudhu ya gitu. Terus asyakur rabi itu jadi apa? Syakal rabi'. Au bi aksil muqaddimata ini atau dengan membalik dua muqaddimah semuanya, dibalikkan semuanya gitu ya. Terus wal kamil al bayyin al intaj innama huwa asyakrul awal ya. Yang paling sempurna adalah dalam memberikan suatu natijah adalah apa? Syakal pertama tadi udah disebutkan. Wa syaklur rabi' minha ba'idun 'anit tabai jiddan walladzi lahu aqlun salimun wa tab'un mustaqimun la yahtaju ila radd tsani al awwal. Orang yang punya nalar sehat dan punya tabiat jiwa yang lurus maka tidak butuh untuk membalikan kedua ke yang pertama. Ini nih. Ya. Tidak perlu. Ini nih dibalik ini. Kalau ini mahmulan fi sughra maudhu'an fi kubra, kalau ini maudhu'an fi sughra mahmulan fi kubra. Kebalik.
nggak perlu tuh kata gitu ya. Wasyaklul awal huwa alladhi ju'ila mi'yaral ilm gitu ya. Syakl pertama itu dijadikan sebagai standar ilmu gitu ya. Fanuriduhu huna, maka kita berikan atau contohkan, kita sampaikan di sini. Liyuj'ala dusturan, supaya dijadikan sebagai konun, sebagai apa? Undang-undang, aturan resmi gitu ya. Dustur itu begitu. Wa yustantaju minhu al-matalibu kulluha, dan darinya, daripada syakal pertama itu dihasilkan berbagai matlub yang semuanya. Yaitu apa? Mujab kulli, salib kulli, mujab juz'i, salib juz'i, berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Nah, wasyartu intajihi, syarat untuk memberikan natijah daripada syakal awal itu apa? Ijabus sura wa kulliyatul kubra. Al-muntajah arba'atun. Dan dorob-dorobnya, dorob itu macam-macamnya ya, daripada syakal pertama. Jadi setiap syakal nanti ada macam-macamnya. Namanya dorob atau durub jamaknya. Ya. Wa durubuhu al-muntajah arba'atun. Jadi dorob-dorob daripada syakal pertama itu apa? Yang memberikan natijah itu 4. Ad-darbul awal kullu jismin mu'allafun wa kullu mu'allafin hadithun wa kullu jismin hadithun. Yaitu apa? Dorob pertama itu 2 muqaddimahnya mujabah kuliah. Paham? Makanya contohnya kullu jismin mu'allaf wa kullu mu'allafin hadith wa kullu jismin hadithun. Paham? Jadi 2 muqaddimahnya sughra maupun kubra itu sama-sama mujabah. Nggak ada nafinya kan di sini. Kemudian kulliyata ini ya sama-sama kulli semua, karena memang di situ kulli semua. Kullu semua kan. Muqaddimah sughra ada kullunya, muqaddimah kubra juga ada kullunya. Kemudian syakal atau dorob yang kedua, antakuna kulliyataini. 2 muqaddimahnya itu apa? 2 kulli. Yang kubronya itu salibah, lihat tengahnya, lihat di matalaknya, kubronya salibah, natijahnya itu salibah kuliah. Contohnya, kullu jismin mu'allafun, wala syai'a minal mu'allafi biqadim, fala syai'a minal jismi biqadim. Ya, perlu tulis nggak? Ya tulis ya. Dorob pertama ya, kembali ke dorob pertama deh. 2 muqaddimahnya. Oh, kebanyakan ya. Udah nggak perlu tulis ya. Dorob pertama 2 muqaddimah mujabah kuliah. Ya. Kemudian dorob yang kedua pada syakal pertama itu apa? Kuliah, 2 muqaddimah itu kuliah. Kemudian yang kubra itu salibah, natijahnya salibah kuliah. Contohnya kullu jismin mu'allaf. Nah, itu kan kuliah. Wala syai'a minal mu'allaf juga kuliah juga. Paham? Hanya saja salibah. Karena pakai nafi la syai'a itu. Kemudian natijahnya salibah kuliah, fala syai'a minal jismi biqadim. Paham? Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu, 2 muqaddimahnya mujabata ini. Yang sughra itu juz'iyah, yang natijahnya mujabah juz'iyah. Contoh, ba'dul jismi mu'allaf wa kullu mu'allafin hadithun. Fa ba'dul jismi hadithun. Gitu ya. Setiap jisim, sebagian jisim itu mu'allaf, disusun. Itu apa? Mujabah, karena nggak ada nafinya, nggak ada huruf nafinya. Wa kullu mu'allaf itu mujabah juga, gitu kan? Mujabah juga. Hanya saja perbedaan daripada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubronya. Kalau sughra itu juz'iyah, kalau kubro itu kuliah, gitu ya. Maka natijahnya apa? Mujabah juz'iyah, yaitu ba'dulnya itu loh, ba'dul jisim. Itu berarti juz'iyah. Paham? Ar-rabi'u an takuna as-sughra mujabah juz'iyah. Sughranya itu mujabah juz'iyah.
Wal kubronya apa? Salibah kulliyah. Natijanya salibah juz'iyah. Contoh ba'dul jismi mu'allaf wala syai'a minal mu'allafi biqadim fa ba'dul jismi laisa biqadim. Itu ya jelas ya. Ba'dul jismi mu'allaf itu apa? Mujabah juz'iyah. Mujabah karena di situ nggak ada nafinya. Juz'iyah karena pakai ba'du ya. Kemudian kubrohnya itu salibah kulliyah wala syai'a minal mu'allaf. Itu kan jelas salibah karena ada nafinya. Kulliyah karena memang la syai'a. La syai'a itu berarti menafikan secara kulli gitu kan. Natijahnya itu apa? Salibah juz'iyah. Paham? Paham? Salibahnya juz'iyah. Ba'du. Ba'du. Salibahnya karena ada laisa biqadim. Terus ya. Wal muntaj min durub asyakl atsani arba'atun juga ya. Wa min ats-tsalits sittatun wa min ar-rabi' tsamaniyatun 'indal mutaakhirin. Ya. Wa khamsatun 'indal mutaqaddimin. Jadi kata yang syakal 4 itu menurut mutaakhirin itu ada 8 dorab nanti. Kemudian kata mutaqaddimin itu ada 5. Wa alaihi Ibnul Hajib, dan itu dipegang oleh Imam Ibnul Hajib. Wa tafsilu dzalika wa amthilatuhu wa iqamatul bunyan alaihi yutlabu minal mutawwalat. Nah, ini dia yang enak. Singkat ya. Ya. Berapa menit? 55. Udah dulu ya. Ya, itu saja yang bisa kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Bi ajal barakah nafa bi sirri Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.